Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kali ini perjalanan mau jemput ibu di mana? Perumnas Tanjung. Saya mau share terkait bagaimana sih cara menyetir untuk ketika kondisi malam hari. Oke, kita kasih jalan karena sudah ngebut. Oke, buat teman-teman, jadi buat yang dilihat dulu di depan ternyata ada yang hidupin hazard. Kita ding, kita ngambil kanan sebentar karena ini mobil besar di depan. Kita kasih kanan juga sebentar, sabar. Oke, sudah, kita ke kanan. Jadi buat teman-teman yang lagi nyetir pada saat malam hari, karena yang pertama adalah beda ya antara nyetir malam sama nyetir siang hari, terutama ini cahaya. Jadi kalau siang kita dapat melihat semua suasana yang ada di pandangan kita karena dibantu oleh cahaya matahari, jadi semuanya jelas, kanan kiri jelas. Nah, bedanya kalau malam adalah suasananya seperti ini. Jadi kita hanya terbantu oleh lampu ini, mobil kita, kendaraan kita, baik roda 2 atau roda 4 kurang lebih hampir sama aplikasinya untuk kendaraan, cuma bedanya dimensinya kita lebih besar. Jadi sangat terbantu karena lampu. Jadi ketika gelap seperti ini, ketika teman-teman lihat ini gelap nih. Jadi kalau ada yang mata minus atau yang kurang sehat, mungkin dibantu sama kacamata. Jadi kalau nyetir di malam hari seperti ini, jadi kita fokusnya adalah pandangan kita tetap fokus, lihat spion kanan kiri, kondisi jalan, dan jangan tegang lebih tepatnya. Karena bener, semakin kita, sebenarnya saya tuh orang, buat teman-teman agar tahu juga, saya share juga sebagai driver pemula yang ini. Oke, driver pemula, kita diam dulu, kita share belok kanan, lighting kanan. Saya adalah tipikal pengemudi yang paling nyaman pada saat saya nyetir siang hari. Pokoknya ada matahari, wah berapa lama gas. Tapi ketika malam itu saya agak berkurang kemampuannya. Itu bukan karena kayak kita azatin aja dulu. Kalau kita mau berhenti, kita berhenti dulu. Oke, jadi salah satunya adalah masalahnya adalah di dimensi mobil. Jadi kalau malam tuh benar-benar saya nggak bisa merasakan dimensi, bukan karena sakit ya, mata saya bukan. Jadi karena emang faktor feeling mendapatkan dimensi mobil tuh teramat susah pada saat itu. Jadi susah sekali pada saat itu. Jadi perlahan demi perlahan saya belajar dan mengatasi permasalahan itu dengan cara terus mencoba menyetir malam. Pertama menyetir senja ketika jam 5 sampai jam 6 dari perjalanan kantor, itu dicoba. Terus lama-lama karena kepaksa pada saat itu harus mengantar dan juga perjalanan akhirnya malam. Jadi itu mau ndak mau sekarang akhirnya terbiasa untuk menyetir pada saat malam hari. Jadi buat teman-teman kalau mau berlatih, terutama sering mencoba, akhirnya akan terbiasa, apalagi kepaksa. Ini sudah jalan, jadi tetap santai, kalem, nggak usah keburu-buru. Ini karena ini pertigaan ya buat teman-teman. Pertigaan beda ya kalau di ya, jadi nggak bisa langsung. Karena yang di kiri jalan lurus, kita pelan-pelan dulu, ngambil haluan, dan kalau sudah masuk baru kita gas. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau menyetir malam hari, biar confident, yang pertama tetap ya, jam terbangnya itu tetap dilakukan. Jadi mencoba aktivitas malamnya itu dengan cara mencoba senja dari jam 5 sampai jam 6 itu kan sudah agak grip-grip tuh suasananya. Habis itu coba perlahan naik deh, yang kota-kota aja, jangan sampai yang gelap-gelap dulu, yang kota-kota. Habisnya itu kalau sudah dapet baru agak ke jalan kampung yang agak sepi. Oke. Dan jangan lupa selalu fokus, karena benar-benar ketika malam hari itu ujiannya, cobaannya, dan fokusnya harus lebih
karena ada salah satu pengendara tuh, nah kayak di depan tuh lampunya tuh mati tuh. Nah itu juga membahayakan, jadi benar-benar fokus, diperhatikan kanan kirinya. Jadi terus bagaimana kalau pengen dapetin dimensi mobil ketika malam hari? Jadi ketika teman-teman sudah terbiasa dan sering membawa kendaraannya sendiri ketika siang hari, secara nggak langsung nanti ketika ketika perjalanan itu pasti akan mendapatkan feelingnya itu akan dapat. Jadi teman-teman akan mendapatkan, nah itu bahaya tuh depan ini. Jadi didiam aja, sudah dapat kayak gitu, didiam aja enggak apa-apa. Didiam, kalau masih lanjut nanti di ini. Coba saya matikan ininya, karena tadi ternyata pakai ini ya, pakai lampu bantuan. Nah itu dia. Jadi teman-teman kalau sudah terbiasa siang pasti merasakan dimensi mobil itu secara perlahan. Kebetulan ini saya pakai expander, jadi bodinya tuh kan agak gemuk tuh, jadi pasti kerasa karena sudah terbiasa membawa. Jangan segan-segan untuk memberi kode dim, ataupun kalau emang dia sudah ndablek dibel nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kalau buat teman-teman kalau pada saat malam, nah itu dia dim, berarti dia mau ngapain, dia mau nembak apa. Nah yang ketiga, nah buat teman-teman yang ini, lampu sorot itu buat ketika perjalanan malam hari itu cukup ini ya, cukup mengganggu ya. Lampu tembak itu bagi yang punya kelainan mata itu bisa memburamkan sepersekian detik untuk ini buat pengendara. Jadi sangat berbahaya, jadi jangan ini. Nah ini kan kebetulan nggak hujan ya teman-teman ya. Karena nggak hujan, biasanya tuh paling gampang biar dapat dapat dimensinya kendaraan, paling nyaman itu jendela dibuka. Nah itu jendela dibuka, kalian pasti akan dapat yang namanya dimensi mobil, karena spion tidak terhalangi oleh ini kaca ketemu kaca, jadi nggak akan terhalangi. Begitu teman-teman, semoga apa yang saya share, saya bagikan bermanfaat buat kalian. Tetap hati-hati, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu perjalanan ini yang ingin saya bagikan buat teman-teman. Jadi tetap fokus, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Kita salib dulu karena emasnya mengkhawatirkan juga. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau punya ide terkait Bang atau ada pertanyaan khusus buat pemula ya, saya ulangi lagi, pemula, karena saya ingin berbagi pengalaman berdasarkan apa yang saya dapat dan siapa yang peroleh sehingga sampai di posisi seperti ini ya. Khusus pemula. Kalau yang sudah berpengalaman jangan tanya-tanya, ngapunten alias mohon maaf. Saya ingin share sama teman-teman biar sama-sama belajar. Tapi kalau teman-teman yang sudah expert di bidangnya, terutama mengendarai, sharing, kasih tahu seperti itu, karena kita sama-sama berproses belajar. Kurang lebih seperti itu ya guys. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Amin amin ya rabbal alamin.